Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah termasuk dari mancanegara. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 169 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini, pendamping beliau adalah Ibu Erlina dari kelas GBG, kelas bahagia. Baiklah, terlebih dahulu, kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu Bapak Ibu semua. Apa kabar, Pak Ustadz? Alhamdulillah semuanya lancar Pak. Kami selalu mendoakan Amin. semoga Pak Ustadz, Umi Linda, dan keluarga tercinta, serta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita sapa pendamping beliau pada kajian pada subuh ini, yaitu Ibu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Insya Allah Ibu sudah siap ya Insya Allah. untuk mengurai Quran Surat Al-A'raf ayat 169. Doa terbaik untuk Ibu, semoga Ibu dapat mengurai ayat dengan tenang, lancar, dan muntas. Dan kami dari grup MC mendukung Ibu dengan memakai warna kimar yang sama, yaitu merah marun. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silahkan. Sekarang Bapak. Sama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang damai ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap semua kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Dan Allah masih memberikan kepada kita pagi ini nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan cintai Al-Quran. Selawat bering salam tidak dapat kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita dalam. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Tentunya semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 169 bersama Bu Erlina Nazir dan GBG. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi Al, wabarakatuh, Pak Ustadz. di mana Bu Erlina posisi sekarang? Di Jakarta Timur, Pak Ustadz. Di mana tepatnya itu? Di Pondok Kelapa, Oh, Pondok Kelapa. Pondok Alhamdulillah. Karambia. Oh, Pondok. Ibu, kita sehari-hari sekarang Bu Erlina apa ini? Pensiun atau masih Ibu rumah tangga, Ustadz. ibu rumah tangga? Oh. Dulu Bu Erlina yang bawa kelas ini siapa Bu Erlina? Kakanda tercinta Oh, Ernoviana, Pak Ustadz. Ropiana. Kakak tercinta ya. Alhamdulillah. Sekarang bersama kelas GBG juga bersama Kakanda juga ya, Pak Fauzi, Alhamdulillah. terutama Bu Pepe. Sudah siap ya Bu Erlina ya? Insya Allah, Ini, Ustadz. ini panjang Mohon ya, doanya, Ustadz. panjang sekali ya ya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Erlina. Silakan Bu Erlina. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Mudahkanlah lisan kami dalam menyampaikan dan lapangkanlah hati kami dalam menerima ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan calon penghuni surganya Allah, insya Allah. Insya Allah pagi ini saya mewakili kelas GBG, Grup Bahagia Al-Hasani, yang dikomandani oleh Bapak Muhammad Fauzi dan dibimbing oleh Ustadz Harizal Al-Hasani dengan pendamping beliau Ibu Pepe Yani, akan mempresentasikan hasil uraian gramatikal Al-Quran yang mana kami diamanahi mendampingi Ustadz Rizal dalam mengurai Quran Surat Al-A'raf ayat 169. Untuk itu, apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada Guru Besar Al-Hasani, Buya Rizal, dan pendamping beliau Ibu Pepe yang dengan ikhlas telah mentransfer ilmu gramatikal Al-Quran kepada kami. Sehingga kami bisa mempresentasikannya pagi ini. Terima kasih kami juga kepada semua penghuni bus merah GBG tanpa kecuali. Komandannya Pak Fauzi, dan semua sahabat surga insya Allah yang walau jumlah kami kecil, tapi mempunyai jiwa yang besar dan semangat yang berkorbar, yang saling bahu-membahu, menyelesaikan setiap amanah yang diberikan kepada kelas GBG. Terima kasih juga kepada Bu Nel Ermawati, konsultan terbaik yang humble, Pak Yayan yang sabar memberi masukan ilmu, Pak Helmi yang selalu ada, Pak Saad, dan yang selalu ditunggu dosen penguji Bapak Hadril. Serta tentunya yang paling kami muliakan semua pengurus Al-Hasani, peserta Zoom yang namanya tidak disebutkan satu-satu, tapi wajahnya pagi ini terlihat berseri, menunjukkan keikhlasan hati. Terakhir, tapi pastinya istimewa, terima kasih kepada Kakanda Ernoviana yang telah memperkenalkan kami
dengan metode Al-Hasani ini. Dan yang tercinta keluarga kecil kami, suami beserta anak-anak tersayang yang mensupport dengan waktu dan perhatian. Insya Allah kami akan memulai menayangkan PPT Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membahas Quran Surat Al-A'raf ayat 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Quran Surat Al-A'raf ayat 169 terdiri dari 5 bagian dengan 54 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 17. Bagian 2, penggalan 18 sampai 25. Bagian 3, penggalan 26 sampai 43. Bagian 4, penggalan 44 sampai 50. Bagian 5, penggalan 51 sampai 54. Penggalan Surat Al-A'raf ayat 169. Di ayat ini, kami mencoba mewarnai kata per kata untuk memudahkan kami dalam menginterpretasi ayat ini secara gramatikal. Di sini, untuk warna hijau, kami pergunakan untuk menunjukkan kata kerja lampau. Untuk warna biru, kami pakai untuk menunjukkan kata benda. Untuk warna orange, kami pakai untuk menunjukkan kata kerja sedang dan akan datang. Serta yang berwarna ungu, kami pergunakan untuk kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Dan untuk hitam, kami pakai untuk kami gunakan untuk huruf. Untuk bagian-bagiannya dengan berdasarkan wakaf yang ada di Al-Quran. Di sini kami bagi menjadi 5, wakaf 1, wakaf 2, 3, 4, dan 5. Penggalan 1, fa, penggalan 2, khalafa,
penggalan 3 min, penggalan 4 ba'dihim, penggalan 5 khalfun, penggalan 6 warithu, penggalan 7 alkitaba, penggalan 8 ya'khudhu, ya'khudhuna, penggalan 9 arada, penggalan 10 hadza, penggalan 11 al-adna, penggalan 12 wa, penggalan 13 yaquluna, penggalan 14 sa, penggalan 15 yughfaru, penggalan 16 la, penggalan 17 na. Untuk bagian kedua, dimulai penggalan 18 wa, penggalan 19 in, penggalan 20 ya'ti, penggalan 21 him, penggalan 22 aradun, penggalan 23 mithluhu, penggalan 24 ya'khudhu, penggalan 25 hu. Bagian ketiga, dimulai penggalan 26 a, penggalan 27 lam, penggalan 28 yukhal, penggalan 29 ala, penggalan 30 him, penggalan 31 mitsaqul kitabi, penggalan 32 an, penggalan 33 la, penggalan 34 yaquluna, penggalan 35 ala, penggalan 36 Allahi, penggalan 37 illa, penggalan 38 al-haqqa, penggalan 39 wa, penggalan 40 darasu, penggalan 41 ma, penggalan 42 fi, penggalan 43 hi. Berikutnya bagian keempat, penggalan 44 wa, 45 ad-daru, 46 al-akhiratu, 47 khairu, 48 li, 49 alladzina, 50 yattaquna. Terakhir bagian kelima, penggalan 51 a, 52 fa, 53 la, taqiluna, penutup penggalan 54. Berikutnya kita uraikan satu persatu dari ayat 169 ini. Penggalan 1, fa, huruf bermakna artinya kemudian. Penggalan kedua, khalafa, bentuknya KKL. Ciri KKL-nya ada fathah di akhir kata yang menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya khalfa, khalafa, polanya fa'ala. Artinya ada di Kamus Munawir 361, dia telah menggantikan. Penggalan ketiga min, huruf jar artinya dari. Penggalan keempat, ba'dihim. Oh, ini KBM, terdiri dari dua kata benda. Kata benda pertama ba'di, kata benda kedua him. Jadi kata benda pertama tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin. Kata benda kedua berupa kata ganti. Ba'di ini adalah kata benda khusus. Di sini dia berpola fa'la. Ba'di jika dia didahului oleh huruf jar, min, maka dia berharakat dhammah jadi ba'du. Jika ba'di didahului jar dan bermajemuk dengan kata benda setelahnya, dia berharakat kasroh jadi mim ba'dihim. Akar katanya ba'uda, pola fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Terdapat di Munawir halaman 95, artinya sesudah. Him berupa kata ganti yang artinya mereka. Jadi ba'dihim artinya sesudah
mereka. Penggalan kelima, khalfun. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Di sini khalfun adalah pelaku dari kata kerja lampau sebelumnya khalafa. Ciri kata bendanya di sini ada tanwin, ciri subjeknya domah, berharkat domah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya khalafa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di kamus Munawir halaman 31 dan katanya di halaman 32. Artinya di belakang atau pengganti. Berikutnya penggalan 6, warithu. Bentuknya adalah kata kerja lampau. Di sini berakhiran waw sukun alif yang menunjukkan pelaku hum. Akar katanya waritha, pola fa'ala. Di kamus Munawir 1550 artinya mereka telah mewarisi. Alkitabah sebagai penggalan 7 bentuknya kata benda dari kata kerja di sini merupakan objek dan kata kerjanya tunggal, kata bendanya tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya berharakat fathah, ciri tunggalnya sesuai yang ada di kamus. Akar kata kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 366 artinya kitab. Di sini menunjukkan Taurat. Penggalan 8 ya'khuduna. Bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Di sini kita lihat diawali oleh huruf ya dan diakhiri waw sukun na. Menunjukkan di sini pelakunya hum. Akar katanya akhadha, polanya fa'ala. Di kamus Mahmud Yunus halaman 36 artinya mereka sedang akan mengambil. Aradha, penggalan berikutnya. Bentuknya KBKK, objek tunggal. Aslinya aradan, karena dia berupa objek jadi berharakat fathah menjadi aradha. Ciri objeknya fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya aradha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Di kamus Munawir halaman 916 918 kata-katanya berarti harta benda. Hadza adalah kata tunjuk dekat yang artinya ini. Al-adna, penggalan 11, bentuknya kata benda superlatif yang cirinya diawali alif lam. Ciri superlatifnya sesuai pola. Kata benda ini al-adna mensifati hadza. Akar katanya danawa menjadi dana analog dengan sia 1.2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 130 artinya yang lebih hina. Selanjutnya wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Yaquluna, penggalan 13, bentuknya di sini kata kerja sedang dan akan datang, ditandai dengan berawalan ya, dan berakhiran waw sukunna menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qawala, menjadi qala. Di sini sesuai dengan kaidah sia 1.5, di mana akar kata di Pada tengah KKSAD, dalam KKSAD
Huruf huruf sia di tengah Huruf kembali sia ke di bentuk tengah asli. akar kata kembali ke bentuk awal. Dan sia 1.2 akar kata waw atau ya Tengah katakan menjadi alif. Polanya fa'ala di Mahmud Yunus 360 artinya mereka sedang akan berkata. Penggalan 14 sa huruf bermakna artinya nanti. Penggalan 15 yughfaru KKSAD pasif ditandai dengan berawalan yu dan berakhiran domah. Pasifnya karena harakat huruf kedua akar katanya fathah. Pelaku pasifnya di sini huwa. Akar katanya ghafara, pola fa'ala. Di kamus Mahmud Yunus 298 artinya dia sedang akan diampuni. Berikutnya la berupa huruf jar artinya bagi, na kata ganti artinya kami. Untuk bagian satu ini artinya فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Kemudian sesudah mereka, pengganti, generasi penerus yang lebih buruk datang menggantikan, yang mereka mewarisi kitab Taurat. Mereka mengambil harta benda yang lebih hina ini, dan mereka berkata, nanti itu akan diampuni bagi kami. Kita lanjutkan ke bagian kedua, mulai dari penggalan 18, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 19, in, ini merupakan huruf syarat, artinya jika. Berikutnya penggalan 20 ya'ti, KKSAD, ini merupakan kata kerja syaratnya. Aslinya ya'ti menjadi ya'ti karena di depannya ada in. In ini mensukunkan KKSAD di belakangnya. Di sini ciri KKSAD-nya berawalan ya. Pelakunya huwa, akar katanya ata, polanya fa'ala. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya dia sedang akan datang. Penggalan 21, him merupakan objek dari yakti, artinya mereka, merupakan kata ganti. Aradun. Penggalan kedua-dua, bentuknya KBKK subjek tunggal. Cirinya, ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri subjeknya harakat dhammah. Di sini merupakan subjek dari kata kerja sedang dan akan datang yakti. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata aradha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di Munawir halaman 918, artinya harta benda. Berikutnya penggalan 23. Mithluhu. Terdiri dari dua kata benda. Kata benda pertama mithlu dan kata benda kedua hu. Kata benda pertama mithlu tidak diawali alif lam dan tanwin yang merupakan ciri dari KBM, dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Mithlu adalah kata benda kata kerja tunggal. Aslinya mithlun menjadi mithlu karena bermajemuk dengan hu. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar kata masalah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Di kamus Mahmud Yunus, halaman 410, artinya semisal. Hu merupakan kata ganti artinya nya. Jadi mithluhu semisalnya. Penggalan 24,
Ya'khudh. Ini merupakan kakak SAD jawab syarat. Aslinya ya'khuduna. Jadi karena pengaruh dari in di depan yang bisa mensukunkan satu atau lebih kakak SAD di belakangnya. Ciri kakak SAD di sini berawalan ya dan berakhiran waw sukuna. Pelakunya hum, akar katanya akhadha, polanya fa'ala. Di kamus Mahmud Yunus halaman 36 artinya mereka sedang akan mengambil. Penggalan 25 hu merupakan kata ganti berfungsi sebagai objek dari ya'khudhu, artinya nya. Arti dari bagian kedua. Wa ya'tihim aradum mithluhu ya'khudhuh. Dan jika harta benda semisalnya datang kepada mereka, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Kita lanjutkan bagian ketiga. Dimulai dari penggalan 26. A, huruf bermakna artinya apakah? Lam, penggalan 27, huruf bermakna artinya tidak. Yu'khad, penggalan 28, di sini merupakan kata kerja sedang akan datang pasif yang dicirikan diawali yu yang berharakat domah dan kha yang berharakat fathah. Di sini aslinya yu'khadhu karena adanya lam yang mensukunkan kakak SAD menjadi yu'khad. Pelaku pasifnya di sini huwa, akar katanya akhadha, pola fa'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya dia sedang diambil. Ala merupakan huruf jar yang artinya atas. Him, penggalan ke-30, merupakan kata ganti artinya mereka. Mitsaqu al-kitabi terdiri dari dua kata benda yang merupakan kata benda majemuk. Dicirikan oleh kata benda pertama tidak diawali alif lam dan tidak bertanwin. Dan kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama mitsaqu merupakan kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Subjek di sini merupakan pelaku pasif dari yu'khal. Jadi aslinya misakun menjadi misaku karena dia bermajemuk dengan al-kitabi, tanwinnya hilang. Ciri kata benda berawalan mi dan berakhiran tanwin. Akar katanya wathiqa sesuai dengan kaidah SIA 1.9. Jika huruf SIA di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD, ya nun ata atau huruf tanda kata benda mamimo, maka dicari dengan sistem try and learn. Di sini diawali oleh huruf mim. Jadi kalau dihilangkan tanda dari kata bendanya mim dan maka menjadi ya saqa. Jadi di sini ya belum tentu ya, tapi kita cari dengan try and learn. Di sini ditemukan di kamus berawalan wa. Jadi akar katanya wathiqa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya mif'alun. Di kamus Mahmud Yunus halaman 491 artinya perjanjian. Kata benda kedua al-kitabi, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri tunggalnya sesuai yang kita lihat di kamus. Akar kata kataba
Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 366 artinya kitab. Jadi, kata majemuk mitsaqu al-kitabi artinya perjanjian kitab. Berikutnya, penggalan ke-32. An. Huruf bermakna artinya bahwa. La. Penggalan ke-33 huruf bermakna artinya tidak. Yaqulu. Penggalan 34. Bentuknya kata kerja sedang akan datang. Di sini aslinya yaquluna menjadi yaqulu. Nunnya hilang karena pengaruh an di depannya yang memfathahkan KKSAD. Jadi ciri KKSAD berawalan ya dan berakhiran waw sukunah yang menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qawila menjadi qola sesuai dengan kaidah SIA 1.2. Polanya fa'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 360 artinya mereka sedang akan mengatakan. Ala penggalan berikutnya 35 huruf jer artinya atas. Allahi penggalan 36 artinya Allah. Kita lanjutkan penggalan 37 illa huruf bermakna artinya kecuali. Al-haqqa penggalan 38 bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya berharakat fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya haqqaqa menjadi haqqa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 106 artinya kebenaran. Wa penggalan 39 merupakan huruf bermakna artinya dan. Darasu penggalan 40 bentuknya kata kerja lampau. Dicirikan berakhiran waw sukun alif menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya darasa, polanya fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus 126. Artinya mereka telah mempelajari. Ma merupakan kata penghubung. Huruf bermakna di sini merupakan objek dari darasu. Artinya apa yang. Fi huruf jer artinya dia di dalam. Hu hi adalah kata ganti artinya nya. Arti di bagian ketiga ini alam yu'khadz 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illal haqqa wa darasu ma fih. Bukankah perjanjian dalam kitab Taurat sudah terikat atas mereka bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran? Padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan bagian 4. Dimulai penggalan 44 wa, huruf bermakna artinya dan. Ad-daru. Bentuknya KBKK subjek tunggal yang bercirikan kata bendanya diawali alif lam. Ciri subjeknya di sini berharakat dhammah dan ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya daro, dawaro menjadi daro sesuai dengan kaidah SIA 1.2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 430-431 artinya negeri.
Al-akhiratu, penggalan 46, bentuknya kata benda berlaku aktif tunggal. Al-akhiratu di sini sifat bagi ad-daru. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan berakhiran to marbutoh. Akar katanya akhara. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggal dan pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Khairun, bentuknya adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya sesuai arti di kamus. Akar katanya adalah khayara menjadi khara. Sesuai kaidah SIA 1.2. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 123, artinya lebih baik. Dilanjutkan penggalan ke-48 li merupakan huruf jar, artinya bagi. Alladzina adalah kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Yattaquna, penggalan ke-50, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Di sini dicirikan oleh diawali ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya waqo, polanya ifta'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 505. Mereka sedang akan bertakwa. Arti bagian keempat ini, Waddarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan. Penggalan 51a huruf bermakna artinya apakah? Fa huruf bermakna artinya maka. La merupakan kata ganti artinya tidak. La merupakan huruf bermakna artinya tidak. Ta'qiluna bentuknya adalah kata kerja sedang dan akan datang. Di sini berawalan ta dan berakhiran waw sukunah yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya aqala, polanya fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 275. Artinya kalian sedang akan mengerti. Artinya, afala ta'qilun. Maka, tidakkah kalian mengerti? Arti keseluruhan dari surat Al-A'raf ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ Alam yu'khadh alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illal haqq wa darasu ma fihi Waddarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Afala ta'qilun.
Kemudian sesudah mereka, pengganti generasi penerus yang lebih buruk datang menggantikan, yang mereka mewarisi kitab Taurat. Mereka mengambil harta benda yang lebih hina ini, dan mereka berkata, nanti itu akan diampuni bagi kami. Dan jika harta benda semisalnya datang kepada mereka, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian dalam kitab Taurat sudah terikat atas mereka, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran, padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kalian mengerti? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukup panjang ya Bu ya. Alhamdulillah. 50 menit kurang lebih tadi. Bagaimana rasanya Bu Rina habis mulai ayat ini? Alhamdulillah, sangat bahagia Ustadz. Kan namanya guru bahagia ya. Iya, kita selalu bahagia Ustadz. Amin, amin ya Rabbul Alamin dengan Quran ya. Insya Allah. Eh, Terus sekarang Bu Erlina kalau baca Quran gimana? Apa yang terasa? Terus sekarang baca Quran dibanding dulu ya. Dibanding dulu yang tanpa ilmu tentunya Tahu apa-apa ya. bertambah Ustadz. Tapi tetap saja merasa belum berilmu Ustadz. Terlalu banyak ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang saya tidak mengetahuinya Ustadz. Iya. Saya tahu nanti udah meninggal aja Bu Erlina. Saya Iya, juga ada beberapa iya, hal yang tahu kita. iya, Mungkin tidak ada orang yang sempurna Al-Quran. iya. Insya Allah Insya itu Allah akan istiqomah Ustadz, insya apa Allah. namanya kedalaman Al-Quran itu ya. Bahkan Iya. ulama-ulama pun masih belajar juga bagi kita ya Bu. Ya. Semoga tetap istiqamah bersama Al-Quran dari Lina ya. Insya Allah Ustadz, mohon doanya Ustadz. Sama-sama menurut kita ya. Amin. Nah, Al-Quran itulah wahyu. Oke, kemudian istiqamah. Makasih Bu Rina dengan Mumtaz Terima ya. kasih Ustadz. Sama-sama. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 109 yang cukup panjang yang sudah diuraikan oleh Bu Erlina dengan tuntas. Namun, karena kita sama belajar masih dalam mempelajari Al-Quran, tentu mungkin ada salah kata, salah ucap atau salah urai. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Iva Mintarsi kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikut. Silakan Bu Iva. Terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah tadi uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya. Quran, Surat Al-A'raf ayat 169. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah.